Amin ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله Wahbi kullin ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والقهط والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه منقوس مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مشباح الظلم سيد الكونين والشفيع الثقلين سيدنا محمد ابن عبد الله محبوب عند الحرمين من مشارق الأرض إلى مغاربها ويا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dan kirim Al-Fatihah kepada Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, dan Matan Abi Syuja, Syekh Abu Syuja. Semoga dengan kita mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau-beliau, Allah berikan kepada kita nafahat, warahmat, wabarokat, dan kita berharap Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau nanti di akhirat menjadi syafaat kita nanti, dan juga kita bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila ruhihi ma tahir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah iftah lana fatham mubina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وهدى وتقا ورشدا وحكمة برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتينا الحكمة وفصل الخطاب والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tuan-tuan, hadirin hadirat, jamaah yang selalu disayangi Allah, dikasihi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dijaga oleh Allah iman, Islam, sehat walafiat. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan bahagia di dalam pintu ilmu. Ya, ilmu itu adalah pintu, pintu surga. Kenapa dikatakan pintu surga? Nabi mengatakan al-ilmu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah. Maka kita beruntung yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah bosan. Kita tidak diberi rasa futur. Kita tidak diberi rasa mungkote, terputus. Kita tidak diberi rasa suka sama yang tidak bermanfaat. Kita diberi rasa suka sama ilmu. Kita diberi rasa oleh Allah menghadiri majelis ilmu. Semoga ini menjadi saksi kita nanti insya Allah. Hujjatun lana. Menjadi pembela kita. Nanti di akhirat insya Allah. Menolong kita, yang menarik kita, yang mensyafaati kita ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ya. Sebagaimana gurunya Imam Syafi'i yang bernama Sufyan ibnu Uyainah, guru hadis di kota Mekah. Beliau berkata,
zikrus solihin, di dalam suatu majelis yang mana di dalamnya disebut-sebut nama orang-orang soleh, orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang kekasih-kekasih Allah disebut-sebut oleh kita nih. Tunazzilur rahmah, akan mendatangkan rahmatnya Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita, zuriat kita insya Allah. Karena orang-orang baik itu di sisi Allah, mereka itu bagaikan nujumun, bagaikan bintang-bintang, bagaikan pelita-pelita, bagaikan sinar yang mencahayai di muka bumi ini. Berkah mereka, dunia ini belum terjadi kiamat. Ya, berkah mereka, bumi ini dijaga. Berkah mereka, kita bisa mengaji. Berkah mereka, kita bisa faham arti namanya fikih kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, semoga semuanya apa yang berada di dalam pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu, tuan-puan, hadirin hadirat berada, dibahagiakan oleh Allah. Udkhiluhumullahu sururan, diberikan rasa bahagia selalu, ketentraman, ketenangan hati, ya, rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Maka Nabi SAW jika berada di waktu pagi, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang bagus sekali. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, engkau telah sehatkan aku berada di waktu pagi hari ini. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, engkau jadikan aku di pagi hari ini hidup, bisa bernafas. Allahumma bika asbahna min ni'matin. Engkau jadikan aku di pagi hari ini dalam penuh nikmat. Wa afiyatin. Ya Allah, engkau jadikan aku di pagi hari ini dari dikasih afiah, keselamatan, dijaga, dilindungi dari segala bahaya, rasa ketakutan, rasa lapar, rasa segala-galanya, rasa kurang ya. Wasitrin, dan ditutupi aib-aib kita, kesalahan kita, dosa kita olehmu ya Allah. Fa'atimma alaina ni'mataka. Ya Allah, sempurnakan kenikmatanmu. Wa'afiyataka, dan afiah darimu. Wasitroka, dan penutup dosa-dosa kami ditutup olehmu. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya Rabb. Ini adalah salah satu nikmat yang terindah. Sitrullah. Kita ditutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Kalau Bapak Ibu tuan-tuan tahu dosa saya, tahu aib saya, tahu kesalahan saya, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, tuan-tuan akan ludahi saya, akan caci maki saya, akan menjauhi saya, akan menjelek-jelekan saya. Tapi kita semuanya dalam sitrullah. Laula sitrullahil jamil. Kalau seandainya bukan tutup tirai, kita ditutupi aib-aib kita, kita tidak akan bisa berkumpul di majelis ini. Ya, alhamdulillahirabbil Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di bab al-hadonah. Bab tentang pernikahan, tapi bab paling hujung. Artinya apa? Bab tentang paling akhir di bab nikah. Jadi bab nikah paling akhir adalah babul hadonah. Bab tentang hak pengasuhan. Kita hari ini, kita tutup babul nikah dengan tajuk, dengan tema, dengan judul Maudu al-Hadonah. Insya Allah minggu hadapan kita akan coba masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang al-jinayat. Jinayat itu tentang pembunuhan, tentang hudud, had-had, hukuman-hukuman, hukuman orang yang membunuh, minum khamr ya. Insya Allah. Semoga kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat umur yang panjang, yang berkah insya Allah. Nah, al-hadonah ini adalah tentang hak pengasuhan. Kita baca ya. Definisi hadonah, beberapa tarif hadonah itu banyak sekali. Tarif itu definisi. Syekh Ali Al-Jurzani, pakar bahasa. Hadonah ialah tarbiyatul walad. Tarbiyah itu artinya pengasuhan anak. Ini adalah di dalam kitabnya Al-Ta'rifat. Ya. Menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, juga Al-Hadonah artinya adalah al-wilayah ala tifli litarbiyatihi wa tadbiri syu'unihi wa dawril hadanati madarisu yunsha'u fiha sigharal atfali. Wilayah kuasa ke atas
anak-anak untuk mendidiknya dan menguruskan urusannya. Itu namanya hadana. Dalam kitab namanya Dictionary Al-Mu'jam Al-Wasit, kamus bahasa Arab. Ibnu Manzur dalam karangannya yang bernama Lisanul Arab. Ini masih kamus ya. Kamus itu bukan ensiklopedia, bukan. Dictionary, kamus. Al-Hidnu madunal ibti ilal kashhi wakila huwa sadru wal adudan wa ma bainahuma wal jam'u ahdanun wa minhul ihtidanu wa huwa ihtimaluka syai'a wa ja'alahu fi hidnika kama tahtadinul mar'atu waladaha fatahtamiluhu fi ahadi shiqqaiha. Al-hidnu adalah bagian badan di bawah ketiak hingga rusuk dikatakan. Ia adalah dada dan dua lengan serta kawasan antara keduanya. Kata jamaknya adalah ahdon, ya, plural. Sebut juga sebagai ihtidon yang berarti engkau menanggung sesuatu dan menjadikannya di bawah jagaan engkau. Seperti mana seorang perempuan menjaga anaknya lalu mendokongnya di salah satu daripada bagian sisinya. Itu namanya al-hidnu menurut pakar bahasa Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Di sini Imam Nawawi juga punya apa namanya tausif, description atau definisi al-hadana bi fathil ha. Hadana dengan haknya fathah, tarbiyatut tifli, mendidik anak. Ma'khudatun minal hidni, yang terambil dari kalimat al-hidni. Bikasril ha, haknya kasroh. Al-hi, al-hidni. Wa jam'uhu ahdon, dan bentuk pluralnya adalah ahdon. Wahwal janbu, li'annaha tadammahu ila hidniha yuqalu ahdanat asy-syai' ja'alathu fi hidni wa hadanathu wa hadanat as-sabi. Ya, ini ta'rifnya Imam An-Nawawi. Artinya apa? Aku jadikannya dalam jagaanku dan hadantu as-sabi, artinya aku menjaga bayi kecil, ya. Di dalam kitabnya Al-Faz An-Tanbih. Kitab juga dalam fikih Al-Manhaji dikarang oleh guru saya yang bernama Al-Mustafa, Syekh Mustafa Al-Bugha Ad-Dib. Beliau berkata, hadana bermakna penjagaan anak. Dari segi bahasa, hadana bermaksud tepi atau sisi, al-janbu. Hal ini demikian karena penjaga anak mengambil anak yang dijaga ke sisinya. Itu kan? Kalau kita paham. Ya. Dalam Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi juga mengatakan, al-qiyamu bihifzi man la yumayyizu wa la yastaqillu bi amri nafsihi wa tarbiyatihi bima basalaihi wa wiqayatihi amma yu'zi. Mendirikan hak dengan menjaga orang yang tidak mumayyiz. Siapa yang tidak mumayyiz? Yaitu bayi kecil, anak kecil, dan tidak berdikari. Ya, la yastaqillu bi amri nafsihi, tidak bisa mandiri, tidak bisa berdikari untuk dengan urusan diri sendiri dan mengasuhnya dengan apa yang layak untuknya dan memeliharanya daripada apa yang menyakitkannya. Masya Allah, ini namanya Al-Hadanah dalam kitab Ar-Raudhatut Talibin karya Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kembali kepada matannya. Abu Syuja mengatakan di sini, qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengarang telah berkata, semoga Allah merahmati beliau di dunia dan di akhirat, wa nafa'ana bih, dan Allah berikan kepada kita manfaat dari ilmunya, fid daraini amin. Qal faslun, bab tentang hadhanah. Wa idza faraqar rajulu zaujatahu, seandainya seorang lelaki atau seorang suami faraqo, memisahkan, membuat pisah istrinya, ya, telah memisahkan istrinya. Walahu minha waladun, dan suami ini telah mempunyai anak dari sang istri yang telah dia pisahkan, fahiya ahaqqu bihadanatihi, maka seorang istri atau wanita atau ibu ini dia lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Sampai kapan usianya? Ila sab'i sinin, sampai usia 7 tahun. Summa yukhayyaru, kemudian anak itu diberi pilihan baina abawaihi, terhadap dua orang tuanya, ayah ibunya. Anak itu diberi pilihan,
fa ayyuhuma ikhtara. Mana yang dia pilih? Si anak yang udah umur 7 tahun atau tamyiz ini dia diberikan hak pilih. Pilih mana, ayah atau ibu? Sullima ilaih. Kalau sudah dia pilih, maka diberikan kepada yang dia pilih. Ya. Wa syaraitul hadana, syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 7. Pertama, al-aqlu, akal. Wal hurriyah, merdeka, tidak menjadi budak atau hamba sahaya. Wad-din, beragama Islam. Wal iffah, tidak berbuat fasik, dia menjaga kehormatan. Wal amanah, menjaga amanah. Wal iqamah, dia berdiam atau bermukim di rumah anak tersebut yang ada di rumah tersebut. Wal hulu minaz zauji, maka dia selama mengasuh tidak boleh menikah atau tidak menikah. Ya, nah ini kita akan membahas dalam bab baru ini adalah babul hadona, Bapak Ibu. Bab hadona itu kalau kita tahu maknanya adalah pengasuhan secara bahasa. Ya, dalam bahasa yang lain yang tadi kita baca di atas itu artinya tarbiyah. Ya, tarbiyah itu jangan diterjemahkan oleh kita education, pendidikan. Secara bahasa tarbiyah itu membesarkan sebenarnya. Yukabbiru, membesarkan. Pendidikan, education, itu biasanya bahasa tersebut selalu disandingkan dengan ta'lim, learning, ya, mengajari. Itu sifatnya ta'lim. Kalau pendidikan yang sifatnya memperbaiki diri, perilaku dan adab itu namanya ta'dib. Allah mendidik Nabi Muhammad sampai hadisnya mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku, ya. Itu namanya ta'dib. Tarbiyah secara bahasa itu maknanya adalah membesarkan secara fisik. Jadi Bapak Ibu, anak kalau dibesarkan mulai dari bayi sampai dia menjadi remaja, sampai dia menjadi dewasa, dijaga pertumbuhannya, perkembangannya, itu namanya adalah tarbiyah, ya. Nah, makanya kalau kita berdoa, kita diajarkan oleh orang tua kita kan, Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, kama rabbayani, sebagaimana mereka telah membesarkan aku. Rabbayani, membesarkan aku saat aku kecil. Ya. Jadi membesarkan dengan kasih sayang itu bukan mendidik. Kalau misalnya zaman sekarang ada istilah di Indonesia kan banyak, atau kita lah di negeri Arab, kulliyatut tarbiyah, faculty of education, fakultas pendidikan, ya. Itu tarbiyah, terjemahan pendidik itu sudah istilah, bukan bahasa lagi. Nah, ini Kak, kenapa perlu saya tegaskan? Saya syarahkan. Kadang-kadang hal kecil kalau tidak dibahas dengan detail akan menimbulkan salah paham. Menggunakan istilah kontemporer untuk makna yang nas. Itu menimbulkan kekeliruan dalam mendefinisikan suatu arti bahasa. Karena sifatnya tarbiyah itu membesarkan, mengurus tumbuh kembangnya anak sampai dia mumayyiz. Nah, maka yang dinamakan aktivitas hadonah atau tarbiyah adalah mengurus segala sesuatu yang sifatnya mengarah kepada pendidikan anak, perkembangannya, pertumbuhannya. Itu namanya hadonah. Misal, sang ibu mengurus makan minumnya anak, bahkan menyuapi, memberi makan, membagi makan. Itu termasuk hadonah. Memberi minum anak, itu hadonah. Memandikan anak, menjadi bersih, badannya wangi, ya, merawat anak kalau sakit, itu termasuk bagian adalah hadona. Menidurkan anak, kalau bahasa Jawa, ngeloni anak, ya, sampai tidur, itu sampai dia tertidur, atau menggendongnya, itu namanya hadona, ya, menjaga dari berbagai berbagai bahaya, itu pun hadona. Ya, jadi hadona itu berbeda dengan perwalian, beda dengan wilayah. Kalau perwalian itu pasti mencakup aktivitas hadona, tapi ada unsur
pertanggungjawaban untuk menyediakan nafkahnya. Itu namanya wali wilayah. Nah, kalau hadona itu mengurus tumbuh kembangnya minim nafkah. Karena kalau nafkah itu tanggungan dari walinya, tanggungan dari wali anak yang disuruh menanggung nafkahnya. Maka sang ayah adalah menjadi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada bayi. Nah, ya. Kalau hadona ini dibatasi hak aktivitas tarbiyahnya saja yang diperhatikan tanpa ada keharusan untuk menanggung nafkahnya. Itu pengertian umum daripada hadona, ya. Nah, maka dari sini dikatakan oleh Imam Abu Syuja, wa iza, jikalau seandainya faraqar rajulu zaujatahu, seandainya suami berpisah dengan seorang istrinya, sementara suami itu punya anak dari istri tersebut, maka istri itu ahakku bihadonatihi, maka perempuan atau istri tersebut paling berhak untuk mengasuhnya, ya. Sampai kapan? Sampai bila? Sampai usia 7 tahun si bayi tersebut. Nah, jadi biasa ya, pembahasan hadona itu Bapak Ibu biasanya terjadi pada kasus perceraian, perpisahan antara suami istri. Karena biasanya seorang suami itu menceraikan istri jika sudah punya anak. Biasanya terjadi ketika sudah cerai, dia rebutan anak. Anak akan saya bawa. Istri mengatakan, anak saya akan bawa. Itu rebutan. Jadi begaduh. Anak ikut saya. Istri mengatakan, anak ikut saya. Ini begaduh. Nah, anak ikut siapa akhirnya? Maka di dalam fikih ini dibahas. Cuma di sini Abu Syuja mengatakan kalimatnya faroko. Abu Syuja mengatakan kalimat faroko, bukan tolako, bukan hulu, bukan fasah. Tapi Abu Syuja mengatakan kalimatnya faroko. Ya, faroko itu artinya berpisah. Karena apa? Biar lebih umum. Karena kasus yang dilihat perpisahannya. Jadi hadona itu berlaku pada kasus semua perpisahan suami istri. Sementara perpisahan suami itu banyak sebabnya ya. Bisa sebab talak, bisa sebab hulu, bisa sebab fasah hakim yang menceraikan. Bisa juga sebab takhyir, disuruh milih. Jadi macam-macam. Maka Ibu Abu Syuja mengatakan faroko. Jika suami memisahkan istrinya, nah, sedangkan dia punya anak, maka anak itu berhak diasuh oleh istri sampai umur 7 tahun. Maka di sini dijelaskan hukumnya. Kalau suami punya anak dari istri yang telah dicerai, maka istri lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, membesarkan. Itu namanya hadonah. Hak seorang ibu. Masya Allah. Ayah dan ibu sebenarnya berhak, Bapak Ibu, tuan-tuan. Tapi di sini dari sisi kekuatan hukum lebih berhak kepada ibu. Ya. Wahifahia, ibu ini atau istri ini atau wanita ini ahakku, lebih berhak bihadonatihi, untuk mengasuh walad, mengasuh anaknya. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, dalilnya apa Ustaz? Ada nggak dalilnya? Imam Abu Syuja bikin matan seperti ini. Ada dalilnya Bapak Ibu. Dalilnya ada. Annam ro'atan. Ini kisah di zaman Nabi SAW ya. Annam ro'atan qalat. Seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, inna bani, sesungguhnya anakku, hadza kana batni lahu wi'aan, wa sadyi lahu siqaan, wa hijri lahu haywaan, wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi malam tangkihi. Masya Allah, jelas sekali ya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah. Dia berkata, mengadu, wahai Rasul, sesungguhnya perutku ini, inna batni, perutku ini adalah wi'a, bejana. Tahu bejana enggak? Bejana ini tempat ya, tempat air, itu namanya wi'aun. Tempat menaruh air itu kan namanya bejana. Inna batni wi'a, perutku adalah menjadi bejana baginya, bagi si bayi.
Wasadji dan susuku, payudaraku itu menjadi tempat minum untuknya. Wahijri dan pangkuanku, pangkuan nih, pangkuan ya. Kalau si ibu duduk, si anak itu ditaruh di sini kan, dalam buayan kan, di pangku ya. Dan pangkuanku itu tempat yang nyaman baginya. Wa inna abahu tallaqani, dan ayahnya dia telah mentalakku, artinya suamiku telah mentalak saya. Nah, wa arada an yantazi'ahu minni, dan dia hendak ingin mengambil anakku dari saya. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah berkata, anti, wahai seorang wanita, wahai sahabiyah, wahai ibu, wahai wanita, engkau lebih berhak, anti ahakku bihi, terhadap anakmu, malam tangkihi, selama belum engkau menikah lagi. Ya, jadi itu kasus yang sangat nyata dan real. Pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang suami mentalak istrinya. Kemudian begaduh rebutan anak. Seorang istri rebutan anak dengan mantan suaminya. Lalu kemudian si istri ini mengadu kepada Rasulullah. Datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini loh saya dicerai oleh suami saya. Sementara dia ingin mengambil anak saya. Padahal perutku ini adalah menjadi bejana. Maksudnya aku telah mengandungnya selama 9 bulan. Ya. Nah, jadi inna bani hadza kana batni lahu wi'a. Maksudnya perutku adalah bejana baginya. Maksudnya aku telah mengandung dia selama 9 bulan di dalam perutku. Masya Allah, itu bahasa Arab ya, bagus banget itu. Nah, ya, di dalam rahimku. Ya kan seorang janin itu kan, janin bayi kan, kalau kita tahu dia tinggal di dalam rahim ibu. Namanya bejana itu. Nah, perutku menjadi bejana. Wasadji, dan payudaraku, wasadji lahu siqa, dan payudaraku adalah tempat minum dia. Maksudnya apa? Saya yang menyusui bayi itu. Selama ini saya yang menyusui anak saya. Wahijri lahu hiwa, dan aku, paha saya ini, kedua paha saya, anak saya nyaman dengan pangkuan saya. Saya gendong-gendong ya. Nah, memberikan tempat yang paling nyaman bagi bayi. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah akhirnya membela sang wanita tersebut. Anti, engkau adalah wanita yang lebih berhak. Engkau adalah wanita yang lebih berhak bagi anakmu. Masya Allah. Itu ya. Fahiyya haqqu bihadonatihi. Itu dia wanita yang adalah yang paling berhak untuk mengasuh. Tapi di sini ada syarat. Malam tangkihi. Di sini syaratnya. Selama engkau tidak menikah. Nah, jadi selama engkau tidak menikah, bayi itu milikmu dan lebih berhak untuk engkau didik, engkau besarkan, engkau tumbuhkan. Nah, itu ya. Jadi ada syaratnya. Itu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah hadonahnya. Hak asuhnya maka gugur. Nah, tuh, paham ya? Maka anak tersebut wajib diserahkan kepada ayahnya kalau si istri menikah lagi. Nah, ini syarat mengasuh anak sebelum menikah. Kemudian di sini ada batasan, Ada batasan ila sab'i sinin. Sampai 7 tahun saja seorang istri atau seorang ibu mengasuh anaknya. Ya, sampai 7 tahun. Kenapa sampai 7 tahun, Bapak Ibu Tuan-Tuan? Karena sesuai 7 tahun itu adalah umumnya usia mumayyiz. Usia tamyiz. Usia anak itu dalam pemahamannya bisa dikatakan mumayyiz. Apa sih mayyiz? Tahu nggak? Mumayyiz. Oh, anak ini sudah tamyiz. Anak ini sudah mumayyiz. Sama bahasanya. Anak itu dikatakan mumayyiz itu artinya dia bisa membedakan mana yang aman, mana yang bahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Dan mayyiz, angka 7 ini sifatnya tidak mutlak ya. Angka 7 ini bisa lebih cepat, bisa lebih standar, bisa lebih lambat. Jadi hak asuh itu bisa berhenti di usia 7 tahun, ada yang lebih daripada 7 tahun, ada yang lebih cepat daripada 7 tahun. Kondisi anak berbeda-beda, dikatakan mumayyiz.
Anak dikatakan mumayyiz bisa berbeda-beda. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apa standar ulama menjadikan anak itu dikatakan mumayyiz? Kapan anak itu dikatakan mumayyiz? 7 tahun di sini itu ghalib. Ghalib itu kebanyakan. Ghalib itu artinya umum, ya. Tuh lihat. Ila sab'i sinin. Itu pendapat yang umum. Kebanyakan pada usia 7 tahun anak itu dikatakan mumayyiz. Memang umumnya di situ. Tetapi standar untuk mengetahui seorang itu dikatakan mumayyiz atau tidak, itu prinsipnya adalah si anak itu bisa membedakan, mana yang membahayakan, mana yang bermanfaat untuk dirinya. Itu bisa dikatakan mumayyiz. Dia anak itu bisa membedakan mana yang perkara baik, mana perkara yang buruk. Si anak ini bisa memilih karena ada alasan tertentu, maka dia sudah bisa dikatakan mumayyiz. Tapi ada kata di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Al-Hisni meluaskan kembali. Anak dikatakan standar bisa mumayyiz, dikatakan mumayyiz, dilihat apakah dia bisa sudah makan sendiri, ya, berdikari lah ya. Dia bisa minum sendiri, dia beristinja, membersihkan ketika dia buang air kecil, buang air besar sendiri tanpa bantuan orang tuanya, maka dia dikatakan sudah sudah mencapai usia mumayyiz. Meskipun usianya belum 7 tahun. Nah, ya, tapi dia sudah mencapai bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Itu dikatakan kata Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, dia sudah mumayyiz. Ada yang lebih bahkan daripada 7 tahun. Jadi berbeda-beda anak-anak ya. Nah, itu batasan hak seorang wanita, ibu ketika dia memiliki hadona, hak asuh sampai 7 tahun saja. Ya. Umma yukhayyaru. Kemudian si anak itu kalau sudah umur mumayyiz, yaitu kebanyakan umur pada 7 tahun, anak itu diberikan pilihan baina abawaihi untuk menentukan pilihannya. Kamu mau ke mana? Ke mama atau ke papa? Mau ke ibu atau ke ayah? Ya, fa ayyuhuma takhtar. Sebagaimana keduanya harus dia pilih, maka dia diserahkan kepada yang dia pilih. Gitu. Kalau misalnya ayahnya tidak ada bagaimana? Misalnya meninggal, misal ya, ada uzur atau sudah tidak mampu lagi misalnya, maka takhyir tersebut bisa digantikan kepada ibu atau kakek ayahnya ayah. Terus ke atas, bisa ke pamannya, bisa ke mamangnya, bisa ke apalah ya, kakek atuknya. Itu ya, itu takhirnya. Mengapa kalau kok ada takhir? Nah, di sini kenapa si bayi yang si anak kecil yang sudah umur 7 tahun atau tamyiz disuruh milih? Kenapa? Di sini banyak ada berdasarkan sejumlah riwayat, misalnya ada ya, ada dalil-dalil yang menguatkan. Nah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina abihi wa ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada seorang anak laki-laki yang masih kecil, umur 7 tahun atau sudah tamyiz. Kau pilih ayah atau ibu? Nah, wahai anak kecil, mana? Ini adalah ayahmu, ini adalah ibumu. Mana yang kau pilih? Itu artinya adalah di zaman Nabi sudah diajarkan namanya takhyir. Kalau seorang suami telah mencerai istrinya, memisahkan istrinya, kemudian wanita ini membesarkan sampai 7 tahun, si anak itu harus bisa diberikan pilihan. Kamu ikut ayah atau ibu? Ini dalil ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi SAW memberi pilihan kepada seorang anak. Ini adalah ayahmu, ini adalah ibumu. Jadi lafadznya pakai gulam, wahai gulam. Gulam itu artinya bocah. Gulam itu artinya anak kecil, ya. Makanya gulam, wahai gulam. Nah, gulam itu di atasnya tifl. Nah, sebelum syab, pemuda. Maka lafaz ini digali oleh para ulama. Kenapa muncul kalimat 7 tahun? Karena ia diberi pilihan takhyir di usia anak yang bisa memilih. Ya, anak umur 7 tahun itu kebanyakan sudah mumayyiz. Anak itu bisa memilih.
mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia bisa makan sendiri, dia bisa minum sendiri. Makanya di sini Nabi menganjurkan kalau terjadi sebuah perpisahan suami istri, si ibu sudah mengasuhnya sampai 7 tahun, Rasulullah mengajarkan kepada anak tersebut, wahai gulam, pilih ayahmu atau ibumu. Ya, itu namanya hakut takhir. Jadi Rasulullah pernah memberi takhir kepada seorang anak, gulam. Ya, lebih detail lagi dalam hadis Abu Daud. Nah, itu ya. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Datanglah seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini wanita Persia. Di dalam majelis tersebut ada Abu Hurairah sedang duduk. Abu Hurairah duduk bersama Rasulullah, ya. Datang wanita mengunjungi Nabi. Ya Rasulullah, inna zauji yuridu ayyadhhaba bibni. Sesungguhnya suamiku menginginkan anakku bersamanya. Wa qad saqani min bi'ri abi anabah wa qad nafa'ani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku telah memberikan aku air minum dari sumur Abi Anabah dan dia telah bermanfaat untukku. Nabi berkata, hada abuka wa hada ummuka. Wahai gulam, wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Fakhud biyadi ayyihima syi'ta. Ambil tangan di antara keduanya. Mana yang kamu mau? Fa'akhadha biyadi ummihi. Maka sang anak kecil itu, dia mengambil tangan ibunya. Fantolaqat bihi. Maka ibunya membawa anak tersebut. Karena si anak memilih kepada ibunya. Masya Allah. Ini artinya kisah Abu Hurairah bercerita. Aku mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah ya. Ini riwayat rawinya Abu Hurairah nih. Abu Hurairah tuh paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau termasuk orang ashabus sufah. Nggak punya rumah, nggak punya tempat tidur. Tidurnya di pelataran Masjid Nabawi, kamar Nabi Muhammad SAW. Disebut dia adalah ahlus sufah. Ahlus sufah, emperan. Emperan itu tepi-tepi Masjid Nabawi. Dia tidurnya di lantai, depan kamar Nabi. Jadi dia tahu siapa yang datang kepada Nabi. Dia tahu perilaku Nabi. Abu Hurairah itu. Nah Abu Hurairah, suatu ketika dia berada di samping Rasulullah. Datang wanita mengadu, ya Rasulullah, suamiku menginginkan anakku. Padahal anakku itu telah bermanfaat untuk hidupku. Dia telah mengambil air dari sumur Abi Anabah, membawakan air untukku. Tiba-tiba si suamiku yang telah menceraikan aku ingin mengambilnya. Ini di usia tamyiz ya. Artinya apa? Si anak ini sudah mengambil air, artinya sudah bisa bermanfaat. Sudah bisa ngambil manfaat untuk ibunya, menolong ibunya, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada anak tersebut, wahai anak, ini ayahmu, ini ibumu. Mana yang kau ambil tangan daripada mereka berdua? Maka anak itu mengambil tangan ibunya. Ibunya membawanya pergi. Nah ini kisah terjadi dinamakan tahyir. Ya, ini kaidah namanya tahyir. Yukhayyaru. Ini artinya disuruh pilih seorang anak itu. Kalau sudah umur tamyiz. Ya, ini kisah yang sudah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena apa dikatakan tamyiz? Memayyiz anak si tersebut. Karena anak itu sudah bisa ambil dari sumur. Bisa ambil air dari sumur Abi Anabah. Dia bisa memberi manfaat untuk ibunya. Masya Allah. Ya. Dan beri manfaat untuk ibunya. Berarti selama ini dia tinggal bersama ibunya selama 7 tahun. Tapi kemudian di saat dia dewasa, gulam, ayahnya pengen mengambilnya. Ayahnya datang. Ini anak saya. Maka wanita itu didatangi dan lapor kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suami saya ini ingin mengambil anak saya. Enak banget dia. Padahal anak ini sudah banyak memberikan aku manfaat. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana? Kata wanita tersebut.
Ternyata Rasulullah punya keputusan, punya takrir, punya sebuah perintah langsung menyerahkan pada wanita itu. Tetapi Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada anak tersebut. Ya, wahai anak, ini ayahmu, ini ibumu. Mana yang kau pilih? Anak mengambil tangan ibunya. Allahumma ja'al ummana. Semoga Allah jadikan ibu-ibu kita semua menjadi sayyidatun, ratu, permaisuri min ahlil jannah. Nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah naluri seorang anak ya, sayang sama ibu. Bagaimana ibu pun tidak akan pernah tergantikan jasanya. Semoga kita insya Allah diberikan kebahagiaan oleh pasangan kita, suami istri kita bahagia, sehingga kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Insya Allah. Biiznillah. Yang selanjutnya Abu Syuja mengatakan wasyara'itul hadhanah. Nah, di sini ada syarat-syaratnya Bapak Ibu teman-teman. Hadhanah itu punya syarat. Syaratnya berapa? Sab'un. Ada 7. Pertama adalah al-aqlu. Pertama adalah seorang wanita tersebut atau siapa saja, maka dia harus berakal. Gak boleh majnun, gak boleh orang gila, gak boleh gak waras. Nanti yang ada anaknya bisa ditelantarkan, disengsarakan ya. Maka al-aqlu itu penting untuk syarat hadonah. Wal hurriyah. Nah, seorang yang mengasuh ini harus merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Ya, zaman sekarang udah nggak ada budak. Waddin, seorang harus mempunyai agama, ya. Dia harus, ini saya tulis 2 kali akal ya. Ad-din harus beragama. Nah, dia beragama Islam. Wal iffah, jauh daripada sifat fasik. Dia harus menjaga kehormatannya. Punya rasa malu. Ya. Wal amanah, syarat yang ke-5. Dia adalah menjaga amanah. Dia bisa dititipkan anak, membesarkannya dengan penuh amanah, menyayanginya, mendidiknya, merawatnya, ya. Kemudian al-iqamah, si wanita itu tinggal di tempat di mana anak-anak itu tersebut tinggal. Mukim. Wal khuluwu min zaujin. Si wanita itu belum berkawin. Jadi selama hadana dia tidak boleh berkawin. Itu artinya apa? Artinya di sini adalah salah satu perhatian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak tersebut adalah tanggung jawab seorang tua, yang mana hikmah persyariatannya adalah untuk mengatur tanggung jawab berkaitan dan dengan penjagaan pendidikan anak-anak yang masih kecil. Allahumma Rabbana, semoga Allah menjadikan kita kajian akhir dari bab nikah ini sangat menarik ya. Semoga kita insya Allah selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga amanah. Si suami menjaga istrinya, mendidik anak-anaknya, diberikan kekuatan. Si istri mendidik suaminya juga. Jangan dikira suami nggak benar, istri diam aja. Enggak, istri mendidik suaminya. Suaminya nggak paham agama, istri paham, didik suaminya. Jadi harus ada namanya takamul, menyempurnakan satu sama lain. Nikah itu seperti itu. Istri nggak paham, suami menyempurnakan, mengajarkan. Ya, suami nggak paham, istri paham, wajib si istri mengajarkan suami. Itu artinya takamul. Menjadi harmonis itu karena saling menyempurnakan satu sama lain. Nggak boleh menjelek-jelekan istri, nggak boleh menjatuhkan istri, nggak boleh menjelek-jelekan suami, nggak boleh menjatuhkan, meremehkan suami. Sama-sama saling mengajarkan satu sama lain. Ya, itu artinya mendidik anak juga penting kedua-duanya. Anak yang ditumbuhkan dengan kasih sayang suami istri atau ayah ibunya akan tumbuh laki-laki yang hebat. Ya, jadi ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan Innal fata may yaquluha anada walaysal fata may yaqulu kana abi. Masya Allah itu. Sesungguhnya seorang laki-laki pemuda itu dia bukan berkata inilah ayahku, inilah ibuku, tapi akulah aku.
yang menjadi didikan ayahku dan ibuku. Masya Allah. Jadi anak itu akan bangga dengan ayah dan ibunya. Ketika ayah ibunya harmonis. Ketika ayah ibunya mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Mendidiknya agama, tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islamiyah. Ya. Jadi perlu harus kerjasama yang baik. Bapak Ibu, ini adalah akhir daripada babun nikah, yaitu babul hadanah. Insya Allah kita sekarang kepada bab tentang proyek proyek setiap muslim untuk menemani Rasulullah. Kullum ri'im bima kasabat rahin. Kita akan bertanggung jawab. Kita akan sibuk dengan diri kita nanti di akhirat. Kita nggak sibuk dengan urusan orang lain. Ya, apalagi tuh ayatnya tuh. Surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im yauma idzin sya'nun yughni likulli imri'in, setiap jiwa kita, seorang muslim, seorang manusia, diri kita, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, sya'nun, mempunyai perkara urusan yang membuat kita lelah, membuat kita penat, membuat kita takut. Ya Rab, gak bisa kita ngurus orang lain. Maka dari itu, ini adalah project. Project itu bahasa Arabnya masyru'. Hada masyru'un syakhsiyun. Ini adalah project setiap diri kita pribadi masing-masing. Bapak Ibu punya project minimal mempunyai target menemani Rasulullah nanti di surga. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang muslim bagaimana memikirkan tanggung jawab kita nanti di akhirat. Maka dikatakan di sini awamil. Awamil itu artinya sarana. Ausof. Ausof itu artinya kriteria. Syara'id. Syara'id itu artinya syarat-syarat. A'mal artinya apa? Amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah dengan menemani Rasulullah SAW itu ada 8. Ini Rasulullah yang ajarkan. Rasulullah mau kita menemani beliau. Rasulullah mau kita rapat dengan beliau, Bapak Ibu. Rasulullah mau kita satu majlis dengan beliau. Rasulullah mau kita menengok wajah beliau yang bagaikan kalbadri. Kalbadri tamam. Bagaikan rembulan yang sempurna. Bulan purnama. Ya. Rasulullah inginkan kita minum dari telapak tangan beliau di telaga Kausar. Ya. Karena kita adalah umatnya. Itu yang ingin Rasulullah harapkan kepada kita sebagai umatnya. Bapak Ibu mau nggak dengan proyek ini? Insya Allah mau ya. Maka kalau kita sudah mengaji proyek menemani Rasulullah SAW di surga, maka kita berusaha sekuat mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Berusahalah sebisa mungkin kita. Insya Allah ya Rabb. Ya. Karena nanti kalau kita nanti sudah berada di telaga Kausar, ada orang yang diberi langsung oleh Rasulullah minum dari telapak tangan. Syarbatan hani'atan min yadhi syarifah. Dari tangan langsung telapak tangan Rasulullah SAW yang mulia. Ada umatnya, umat Nabi Muhammad, dihalangi oleh malaikat. Nggak boleh minum. Nggak boleh minum. Jauh itu ya. Go, pergi. Ruh. Diusir oleh malaikat. Bapak Ibu. Diusir oleh malaikat. Jadi ada umat Nabi Muhammad yang nggak boleh minum dari telapak tangan Rasulullah. Sebabnya apa? Sebab dia tidak dikenali oleh Rasulullah. Sebabnya kenapa? Nabi nggak mau mandang dia. Sebabnya apa? Nabi nggak mau tengok orang tersebut. Makanya kalau kita memperbanyak kepada Nabi SAW solawat, maka kita termasuk orang-orang yang diberikan keistimewaan meminum air yang mana dari telapak tangan mulia ya Rasulullah SAW. Syarbatan hadisnya. Di hadis dikatakan hani'atan, mari'atan, yang segar, yang fresh, yang menghilangkan dahaga, membuat kita sejuk dalam tubuh kita nanti. La nazma'u ba'daha abada, tidak akan haus dahaga selama-lamanya ketika kita sudah minum daripada telapak tangan Rasulullah. Allahumma akrim Nabi hadihi ya Rabb. Maka syarat-syarat dan ausaf, kriteria-kriteria 4 sudah kita bahas minggu-minggu lepas. Yang pertama adalah cinta Nabi Muhammad SAW.
Cinta ini akan menghantarkan kepada derajat rapat dekat di majlis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah meneguhkan seorang badui, yang mana seorang badui ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya sholat yang saya istimewakan, saya nggak punya amal yang saya dambakan, yang saya kira besar pahalanya, tapi saya punya modal satu ya Rasulullah, saya punya cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepadamu yang sangat besar ya Rasulullah. Apa Rasulullah menjawab kepada seorang badui, seorang primitif, seorang kampung yang tak mengenal hadarah, tak kenal madani, tak terkenal kemodernan. Apa kata Nabi? Ya Badawi, ya Arabi, wahai orang Arab yang primitif, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai, yaitu aku. Cinta. Kita sudah jelaskan. Yang kedua, Nabi Rabi'ah bin Ka'ab. Ya Rasulullah, surga saya akan beda dengan surga kamu. Bagaimana aku dapat menamani kamu nanti di surga? Rasulullah menjawab, A'inni ya Rabi'ah ala kasrati sujud. Perbantu aku agar aku dapat menjawab permintaanmu, memenuhi keinginanmu, nanti menemani aku di surga dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Perbanyak sholat sunnah. Ente jangan hanya wajib ente puas, 5 waktu puas, banyakin sunnah, banyakin sholat sunnah ya. Semoga ini menjadi kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah syair, ada sebuah bait, ada sebuah puisi ya yang sangat indah, pantun Arab yang ditulis oleh Abul Atahiyah. Beliau berkata, "Lau kana hubbuka sadiqan." Seandainya cintamu itu murni, lau kana hubbuka sadiqan, seandainya cintamu itu sejati, lau kana hubbuka sadiqan, seandainya cintamu itu tulus dan jujur, la ata'tahu, engkau pasti akan mentaatinya. Innal muhibbah, sesungguhnya engkau adalah pecinta, perindu Rasulullah, lima yuhibbu, terhadap yang engkau yang cintai, yuti'u, engkau akan mentaatinya apa yang dia perintahkan. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasulullah, modal besar agar kita bersanding rapat dengan Rasulullah SAW. Itu adalah taat. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku, kata Rasul. Kalau engkau cintai Allah, ikuti aku. Maka Rasulullah adalah pintunya rahmatnya Allah, pintunya surganya Allah. Maka dari itu kita harus ikut Rasulullah, menjadi followersnya Rasulullah. Jangan menjadi follower orang-orang yang nggak benar. Ya. Yang keempat kita sudah jelaskan minggu lepas, yaitu akhlak yang baik. Aqrabukum minni ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku majlisnya nanti di hari kiamat adalah akhlaknya yang baik. Ya Allah. Lihat. Wa inna abghadakum ilayya ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun. Orang yang paling aku murkai, orang yang paling jauh dariku majlisnya nanti di hari kiamat. Artinya nggak bisa tengok Rasulullah, artinya nggak bisa lihat Rasulullah. Ar-sarsarun. Apa makna sarsarun? Sarsarun itu sarsar, ente sarsar. Banyak cakap, banyak ngomong, banyak berbual, banyak bicara yang nggak bermanfaat. Al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun, al-mutakabbirun, orang yang sombong, tunjuk-tunjuk, angkuh. Ya Rab, Allah majidni. Al-mutafaihiqun, al-mutakabbirun. Guru saya ada yang bernama Syekh Hasan Hetu. Beliau punya kitab namanya Al-Mutafaihikun. Masya Allah. Bagus banget itu. Makna aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ay fil jannah fa innaha darur rahati wal julus. Majlis itu dikatakan di hari kiamat, yaitu di surga, sesungguhnya itu adalah tempat yang begitu istirahat. Jadi kalau kita ditanya, kapan kita istirahat? Nanti di surga. Nggak ada kata istirahat di dunia ini. La rohatu fil dunya. Nggak ada kata
resting ya, nggak ada kata istirahat di dunia. Faida farogta sob. Kalau udah melakukan pekerjaan, lakukan pekerjaan lain. Ya, jadi nggak ada kata istirahat. Seorang Muslim itu harus produktif. Bagaimana waktunya bisa menjadikan pahala untuk dia bekal akhirat. Itu. Amal mauqifan nas fi qiyam li rabbil alamin. Sesungguhnya nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala soffan soffa. Bahkan malaikat pun bersof-sof nanti berdiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum min majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Itu akhlak sudah kita lewati. Nah, sekarang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mempunyai syarat kita menemani beliau nanti. Syarat yang kelima adalah kita banyakin solawat. Aulan nasibi. Orang yang paling berhak terhadapku nanti di hari kiamat. Aksaruhum alayya salatan. Dia yang paling banyak selawatnya kepadaku. Sekarang saya mau tanya. Kita sudah belajar makna perintah Rasulullah. Banyakin salawat, banyakin salawat, banyakin salawat. Kita sudah habis berapa hari yang kita lewati dalam umur kita? Sudah berapa salawat yang kita paling banyak? Bapak Ibu, bisa jawab. Ya, mungkin insya Allah ada yang sudah 100 mendawamkan. Atau yang sudah 1000, Masya Allah, Tabarakallah. Atau ada yang sudah 100.000, bahkan ada yang 100 juta, 1 million. Ada yang masih belajar 10, 10, 10 setiap harinya. Fahani adlakum. Kalian terselamatkan insya Allah ya Rabb. Belajarlah. Lalu meningkatkan diri. Irtaki wartaki wartaki. Angkat lagi. Tingkatkan lagi. Naikkan lagi. Volume derajatmu nanti di surga. Bahkan ada sebuah kisah. Posisimu di surga nanti sebanyak selawatmu nanti ketika kamu di dunia. Masya Allah. Ya. Qala Al-Munawi rahimahullah, inna awlan nasi biyaumal qiyamah aqrabuhum minni yaumal qiyamah wa aulahum bisyafaati. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku. Wa ahaqquhum bil ifadha min anwa'il khairat. Dia berhak mendapatkan macam-macam kebaikan. Wa daf'ul makruhat. Dan dia dibentengi jauhi daripada yang tidak disukai. Dari bahaya, mara bahaya, dari bala, dari wabah. Sebab apa selawat? Ya, ini adalah salah satu teguran kepada kita semuanya. Ente mau dekat Nabi, banyakin selawat. Kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, ya ayuhan nas, inna anjakum yaumal qiyamah. Yang sesungguhnya yang paling selamat nanti di antara kalian di hari kiamat adalah min ahwaliha, dari ketakutannya hari kiamat. Aksarukum alayya salatan fi dari dunia. Orang yang terbanyak selawat kepadaku ketika dia di dunia. Masya Allah. Perawinya adalah Imam Anas bin Malik. Bapak Ibu. Ini banyak ya teguran-teguran kita. Hadis-hadis Nabi. Tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Cukuplah. Telinga yang masih sadar. Yang masih bisa mendengar. Cukuplah mata yang bisa tengok dalam kajian hari ini. Cukuplah hati yang liman qalbuhu wa'a. Hati yang masih sadar, masih hidup, hati yang masih salim, masih sihat, hati yang masih merasa diri kurang. Tengok sindiran-sindiran Nabi, tengok ajakan-ajakan Nabi, tengok tawaran-tawaran Nabi. Kau mau dekat denganku, aksiri salat alayya, banyakin salat kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah semulia-mulianya kalimat. Bagaimana kita nanti menentukan nasib kita. Nasib kita tidak ada yang tahu. Nasib kita tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Imam Ali itu, kalau beliau khutbah, beliau nasihati. At-taqwa. Taqwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Wal amalu bitangzil. Engkau beramal daripada Al-Quran yang engkau diturunkan kepadamu. Ya, wal isti'dadul yaumil rahil. Engkau persiapan untuk perjalanan yang panjang. Yaumil rahil, perjalanan yang panjang adalah apa? Kita menanti hari kiamat datang. Ya itu ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah.
Maka ini adalah salah satu kriteria yang kelima, solawat. Banyakin solawat. Solawat. Solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum saya lewatin. Selawat ini adalah salah satu ibadah yang paling ringan. Ibadah yang nggak membutuhkan biaya. Gratis. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dicontohi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Bersolawat, yusalluna itu bentuk present tense dalam grammatical Arab. Dalam ilmu nahu, dalam kaidah bahasa Arab namanya fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu lil hadir wal mustaqbal, untuk sekarang dan masa depan continue, tidak pernah terhenti. Bahwa kita tahu penduduk langit itu tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para pecinta Nabi di muka bumi ini tidak pernah berhenti. Kalau berhenti mereka akan mati. Mati terputus daripada kerinduan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang mengharapkan selamat, banyakin selawat. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat indah sekali. Dalam kalimat Abu Atahiyah juga beliau mengatakan, ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najat, kamu berharap selamat di hari kiamat. Tarjun najat, kamu berharap selamat nanti di akhirat. Tarjun najat, kamu berharap kejayaan nanti di hari kiamat. Walam tasluk masalikaha. Tapi kamu tidak berjalan di atas relnya. Kamu tidak berjalan apa yang dimaui Allah dan dimaui Rasulullah. Kamu tidak berjalan di atas jalannya selamat. Di jalan-jalannya para nabi. Walam tasluk masalikaha. Kamu mau menginginkan keselamatan di akhirat, tapi tidak berjalan pada jalan selamat. Inna safinata, sesungguhnya kapal laut, tahu kapal laut? La tajri 'alal yabas. Bayangin, bisa nggak kapal laut berjalan di atas bumi, di atas daratan, di atas tanah? Tak mungkin. Mustahil. Maka sama seperti orang yang menginginkan keselamatan di akhirat, tapi dia tidak berjalan di atas jalan selamat. Di jalannya Nabi Muhammad, di jalannya para nabi dan rasul, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini adalah jalanku, kata Rasulullah SAW. Aku mengajak kalian, aku menyeru kalian ke jalannya Allah. Ala basirah. Ada wa manittaba'ani. Ya, orang-orang yang mengikuti jalanku dan mempercayai syariat yang aku bawa, mereka pun mengajak jalan kepada Allah. Maka kita ini mengajak kawan-kawan kita. Jangan masuk surga sendirian. Itulah keutamaan orang yang selalu bibirnya basah kepada solawat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sahabat Nabi, ya, ingin jadikan setiap waktunya itu selawat kepada Nabi. Tahu siapa sahabat Nabi? Yang ingin seluruh hidupnya, masanya, waktunya berselawat sama Nabi Muhammad. Siapa? Ubay. Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab. Tentu kita sudah tidak asing lagi suara beliau, ingatan beliau. Ucapan Nabi, wahai Rasulullah, berapa banyak saya berselawat kepadamu? Apa kata Nabi? Wa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau engkau tambah lagi, engkau baik bagimu. Ubay yang cerdas hidupnya. Itu tawaran Rasulullah. Fa in zitta, kalau kau tambah wahai Ubay, engkau akan bahagia, engkau akan tenang, engkau akan bagus hidupnya nanti dunia dan akhirat. Itu contoh buat kita, ya. Nabi menjawab, fa in zitta fahuwa khairun laka. Kalau engkau tambah wahai Ubay, kau akan hebat hidupmu. Hidupmu bagus. Hidupmu nggak akan pernah celaka. Apa Nabi SAW menjawab? Ya Ubay, tukfa hammak wa yughfaru laka dzanbuk. Ini wisdom, ya.
Ini adalah salah satu ucapan Nabi SAW yang menyentuh hati kita. Kau mau hidupmu, keinginanmu, hajat-hajatmu di dunia terpenuhi, salawat. Yughfaru laka zanbuk, mau dosa-dosamu diampuni di akhirat, salawat. Ya, nah, Bapak Ibu, ini adalah salawat. Insya Allah ya, kita mulai membiasakan dari sekarang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hari berlewat nggak ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang terhantarkan, yang tersampaikan, yang terkeluarkan dari bibir kita. Jangan sampai. Hasyaka. Jangan sampai menjadi orang yang sengsara nanti kita. Kita saling mengingatkan ya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini adalah salah satu yang keenam syarat untuk menemani Rasulullah adalah mengasuh anak yatim. Ana wa kafil yatimi fil jannah. Aku adalah bersama orang-orang yang menjadi orang yang sponsor. Kafil itu artinya sponsor ya. Kafil itu orang yang mengasuh, mendidik, membesarkan anak yatim fil jannati hakada. Seperti ini. Wa asyara bisababah wal wusta. Nabi menunjukkan kepada para sahabat seperti ini. Aku bersama orang yang mengasuh orang anak-anak yatim seperti ini. Masya Allah. Artinya apa? Dekat. Imam Nawawi mengatakan al-qaim bi umuri, memenuhi urusannya, memberi makan, memberi pakaian, mensekolahkan. Masya Allah. Ini apa? Liyakuna rafiqun Nabi. Supaya kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada manzilah. Nggak ada derajat yang sehebat ini. Kalau kita sudah dekat sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok anak ini. Anak ini adalah korban. Orang tuanya di masa pandemi, bapak ibunya telah meninggal dunia di saat COVID, corona mengenai mereka. Akhirnya anak ini menjadi anak yang sangat malang, sedih. Dia datang kepada ayah ibunya, dia berdoa dan menangis kehilangan. Anak yang butuh kasih sayangnya. Anak yang butuh belayan. Anak yang butuh didikannya, anak yang butuh sentuhannya, anak yang menidurinya, anak yang memberi makan kepadanya. Ya Allah, rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Maka kita termasuk orang yang bersyukur Allah selamatkan kita sebagai orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka-mereka yang syahid yang terkena Covid ini, mereka ditulis oleh Allah syahid insyaallah minasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini adalah salah satu keutamaan mencintai anak yatim, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Salah satu keutamaannya adalah meraih peluang menjadi teman Rasulullah. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Maka aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Masya Allah. Tahu kan seperti ini? Ini sudah tidak apa namanya? Tidak tidak asing lagi. Cari anak yatim. Ini tugas proyek kita yang pahalanya segitu besar. Sampai kapan? Sampai kita meninggal, kita sudah punya anak yatim yang kita hidupkan. Satu atau dua nggak berat. Sisihkan gaji kita berapa ratus dirham untuk setiap bulannya. Ya, subhanallah, ini adalah salah satu manzilah terbesar. Manzilah terbesar. Kami nggak punya uang, Ustadz. Banyakin sholawat. Ya, disuruh sedekah anak yatim tidak bisa. Berselawat nggak bisa. Terus apa yang kita mau? Mati saja. Kalau nggak bisa berselawat, kalau nggak bisa mengasuh anak yatim, lebih baik apa? Lebih baik mati. Ya, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya, maka itu artinya kita memberikan pengasuhan kepada anak yatim tidak bisa ada yang bisa mengalahkan harganya, yaitu ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha. Nabi SAW menjanjikan orang yang menanggung anak yatim bersamaku sangat rapat sekali. Ya, Masya Allah. Salawat nggak bisa, anak yatim nggak bisa mendidik anak yatim atau nggak bisa menyantuni anak yatim 10, paling tidak satu.
Karena kita ada kaidah, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Mentang-mentang tak bisa bagi semua, tinggalkan semua. Jangan. Itu amal baik yang jangan ditunda-tunda Bapak Ibu ya. Pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah anak yatim apa? Kita tengok ya. Rasulullah janjikan ana wa kafilul yatim. Ini seperti orang yang, ini bukan seperti orang yang merokok ya. Bukan. Ini adalah simbol. Dipopulerkan oleh insan yang mulia. Ana wa kafilul yatim. Nabi Muhammad SAW insan mulia mengingatkan kita. Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan para sahabat yang menyatakan, Ana wa kafilul yatim. Aku bersama rapat dekat dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Mengasuh anak yatim. Seperti ini. Ya, Masya Allah. Seperti ini tangan jamak jari tengah dengan jari telunjuk. Kemudian beliau farrajahuma. Dia renggangkan seperti ini. Persis seperti ini. Apa maknanya dari simbol ini? Kita kita belajar daripada Rasulullah SAW menyantuni, melindungi orang-orang yatim, maka Allah akan hadiahkan ente kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Apa keutamaan yang kedua? Keutamaan yang kedua adalah man dhamma yatiman baina muslimina fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannah. Akan menjadi dhamin, penjamin engkau masuk surga. Masya Allah. Kau beri minuman, beri makanan, beri uang jajan dia. Ini sudah menjadi jaminan ente masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Kalau mau sarana-sarana ini mudah bagi kita. Kita dikasih oleh Allah suatu pekerjaan, income, penghasilan, dakhlah. Mempunyai gaji setiap bulan. Sisihkan untuk anak yatim. Ya, cari anak yatim di Nusantara. Pelihara satu, santuni satu nggak bisa. Nggak bisa 10, satu nggak apa-apa, yang penting continue. Ya. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Nggak bisa banyak, satu saja tak apa. Jangan tinggalkan. Itu jamin surga ente. Yang ketiga, mendapat predikat abror. Tahu abror? Innal muttaqina. Hah? Ini surat al-insan ini. Innal abrara lafi na'im. Innal fujjara lafi jahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibaduha. Ya, di sini ada ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Masya Allah. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan abror. Orang yang menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim disebut abror. Soleh, taat kepada Allah. Ini keutamaan mencintai anak yatim. Yang ketiga, yang keempat, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Man nafasa muslimin, man nafasa an mu'minin, kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, anak yatim itu orang mukmin. Kita kita berikan kemudahan bagi dia. Masya Allah. Allah akan hilangkan nanti rasa susah kita nanti di akhirat. Man yassara ala mu'sirin. Orang yang susah kita beri kemudahan. Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Akan memberi kepada kita. Wa man satara musliman. Siapa yang menutupi aib, kesalahan, kejelekan saudara kita semuslim, Allah akan tutupi dia aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan bersama kepada hamba yang selalu menolong hambanya. Ya, ini hadis yang sangat indah sekali, akhlak seorang muslim yang mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita nanti mencintai anak yatim. Yang kelima adalah apa? Menghindarkan dari siksa neraka. Nabi SAW dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, Walladhi ba'athani bil haqqi la yu'azzibullahu yawmal qiyamati man rahimal yatim. Masya Allah. Demi Allah yang mengutusku dengan hak, dengan kebenaran. Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang-orang yang menyayangi anak yatim.
lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Allah ma'akrimna bihadhihi sifah. Ya Rab. Ini adalah yang kelima. Dan yang keenam adalah investasi amal akhirat kita. Ya Bapak Ibu, orang yang nggak bisa berbekal, memperbanyak. Mau pakai apa kita bekal nanti pulang ke akhirat? Jangan banyak-banyakin numpuk-numpuk harta, mengkolek-koleksi harta kekayaan di dunia. Itu semua sirna. Akan menjadi rebutan ahli waris kita. Banyakin kita semua investasi akhirat. Ya, akhirat yang perlu kita perbaharui. Perbanyak bekal-bekal untuk kita mati nanti. Karena itu adalah ghanimah. Perbendaharaan yang kita akan bawa. Kemana kan hartamu? Kasih anak yatim. Kemana kan hartamu? Kasih kepada fakir miskin. Kemana kan hartamu? Titipkan kepada Allah. Utangi Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, qardan hasana. Hutang kepada Allah, hutangi Allah. Allah akan ganti. Ya, transaksi sama Allah. Karena orang yang punya akal yang cerdas, dia punya transaksinya Allah, tidak akan pernah mengalami inflasi. Ya, nggak akan pernah mengalami inflasi. Kerugian. Berinteraksi sama orang pasti akan rugi, bisnis, rugi. Tapi kalau kita berinteraksi sama Allah, hasyaka wa kalla, tidak akan pernah merugi kita. Ya, Masya Allah. Karena orang-orang yang membutuhkan kita itu sebenarnya mereka ini sedang berinteraksi sama Allah. Sebelum harta kita sampai kepada mereka, harta kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh adalah menggapai keberuntungan menjadi yang terbaik, melembutkan, menghilangkan keras hati. Wahai orang-orang yang keras hatinya. Wahai orang-orang yang hatinya sudah tertutup. Wahai hati-hatinya yang kita ini sakit. Wahai hati-hatinya yang gelisah. Wahai hati-hati yang nggak pernah tenang. Wahai hati-hati kita yang keras seperti batu. Usap kepala anak yatim. Abi Darda radhiyallahu anhu dimakamkan di kota Damaskus, Masjid Umawi, pintu masuk. Beliau bersabda, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkunjung berziarah. Rajulun yashku khaswata qalbih. Seorang laki-laki ini mengadu, ya Rasulullah, hati saya keras kayak batu. Hati saya keras, nggak bisa berzikir. Hati saya sedih, sakit hati terus. Hati saya nggak pernah tenang, mikirin dunia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyuliyana ayyalina qalbak? Maukah engkau aku lembutkan hatimu? Wa tudriku hajataka, engkau mendapatkan keinginanmu? Apa kata Nabi SAW? Irham al-yatima. Kasih sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu. Usap kepala anak yatim, usap. Sayangi. Wa at'imhu min ta'amika. Kasih makan dari makananmu. Yalinu qalbak. Maka akan hatimu lembut. Wa tudrik hajatak. Dan keinginanmu akan tergapai. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Nah, bismillah Ustaz, sampai di usia berapa usia yatim itu dalam asuhan? Usia balik. Usia balik. Kalau sudah dia balik, barusan. Kalau dia akil balik, dia sudah bisa mencari rizkinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini adalah di kota Homs. Ada seorang gubernur yang bernama Sa'id. Ini waktu saya dulu kuliah di Damaskus, saya berkunjung ke makamnya Khalid bin Walid. Ini masjid rusak, dibom oleh ISIS. Ini depan makamnya Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Saifullah al-Maslul. Pedang Allah yang sangat tajam sekali. Di sini ada gubernur yang bernama Sa'id bin Umar. Sa'id bin Umar ini seorang Amirul Mukminin kota Homs. Beliau adalah mengadukan, disuruh oleh Umar bin Khattab, wahai Sa'id, data semua, kumpulkan orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim piatu. Kemudian Sa'id ini, kemudian dia, Sa'id bin Amir namanya. Dia tulis nama-nama orang miskin, fakir, termasuk dirinya dia tulis. Nama Sa'id bin Amir. Dia sodorkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tiba-tiba membaca list name, nama-nama orang-orang yang fakir, miskin, dan yatim piatu. Oh, tiba-tiba ada nama Sa'id bin Amir, seorang gubernur kota Homs.
kota Homs di kota Damaskus di Syria. Kemudian Amirul Mukminin bertanya dan dia panggil kepada Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id bin Amir, ta'al, kata Umar bin Khattab. Kenapa namamu ada di dalam list orang-orang miskin? Oh, Masya Allah. Apa jawabnya? Mau gimana lagi, wahai Umar bin Khattab? Aku bertanggung jawab selaku gubernur di kota Homs. Dan Allah akan menanyakan kepadaku tentang nasib mereka kelak. Amirul Mukminin kemudian dia mengatakan, wahai Umar bin Khattab, seluruh gajiku aku kasih kepada mereka semua. Tidak ada yang aku makan. Maka aku termasuk orang yang miskin. Masya Allah. Sebenarnya akulah yang miskin. Kan aku membantu mereka semuanya. Masya Allah. Tiba-tiba Umar bin Khattab memberikan sebuah dinar kepada dia. Kemudian kepada istrinya Sa'id bin Amir dikasih. Wahai istriku, ini adalah hadiah dari Umar bin Khattab. Ratusan dinar. Apa kata istrinya? Istrinya berkata kepada gubernur Homs, yaitu Sa'id bin Amir. Wahai suamiku, uang ini tidak layak untuk masuk di dalam rumah kita. Kita kasih kepada fakir miskin dan yatim piatu. Masya Allah. Akhirnya apa? Inilah seorang yang diberikan keistimewaan istri yang soleha. Dia tidak gunakan untuk dirinya dan istrinya, tapi dia katakan, istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai Sa'id bin Umar, ini uang 1.000 dinar dari Umar bin Khattab, kita hutangi Allah. Masya Allah. Istrinya mengatakan, oke, kita hutangi Allah. Kita hutangi Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Akhirnya 1.000 dinar itu dipisah-pisah. Dia bagi kepada yatim piatu. Said. Ini kisah untuk bukan kita tiru. Tapi Masya Allah, ini poinnya bukan apa-apa. Tapi ini adalah salah satu kedermawanan. Seorang gubernur mau susah. Uang gajinya dia sebarkan untuk kepentingan rakyat-rakyatnya. Masya Allah. Zuhud itu Bapak Ibu, tidak berarti gembel. Tidak berarti nggak punya uang. Bukan. Zuhud itu al-khulu yadika minal mal walaysa fi qalbik. Artinya apa? Ibaratun an khuluwil qalbi anit ta'alluqi bil mal. Itu kata Izzuddin Ibnu Abis Salam. Zuhud itu bukan berarti tidak punya harta. Tapi zuhud itu adalah suasana hati. Keadaan hati yang tidak tergantung kepada harta. Kita bergantung sama harta. Itu bukan seperti itu. Ya, zuhud itu hati kita tidak tergantung kepada harta ya. Artinya seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian peran seorang istri. Tadi istrinya Sa'id bin Amir. Seorang gubernur di kota Homs. Beliau ini sangat besar kepada perjuangannya seorang suami. Maka tidak salah kalau kita memilih seorang istri yang solehah, taribat siadak. Maka suami atau seorang laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu, istrimu solehah, taribat siadak. Engkau menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena istri, seorang yang hebat, laki-laki yang hebat, di belakangnya ada perempuan yang hebat. Wara'a kulli azimin imra'atun azimah. Laki-laki yang hebat, suami yang hebat, di belakangnya ada seorang istri yang hebat. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Saya tutup dengan qaulu Umar ibn al-Khattab ketika berjumpa sama anak yatim atau anak yatim, anak-anak kecil, beliau usap kepalanya dan berdoa, wahai anak-anak, doakanlah aku karena aku masih banyak dosa dan engkau masih bersih belum berdosa. Allahumma akrimna ya Rab ziyarata Sayyidina Muhammad SAW wa Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penghujung kajian pada hari ini. Insya Allah kita akan teruskan kembali poin yang terakhir, poin yang kedua yaitu memelihara anak wanita, dan juga insya Allah kita tutup kajian pada hari ini dengan untayan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari pada hari ini, dan menjadi manfaat apa yang kita dengar dan kita amalkan insya Allah. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min zambil azim wa natubu ilaik. Kami mohon ampun padamu ya Allah. Ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah, ampuni salah kami, ampuni khilaf kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang besar, ampuni dosa-dosa yang terang-terangan maupun tersembunyi ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kecil, ampuni dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, yang telah lampau, yang kami ingat maupun kami lupa. Ya Allah, hidup kami tidak tenang karena dosa-dosa ini, ya Allah. Hidup kami tidak bahagia karena dosa-dosa ini, ya Allah. Kami mengetuk pintumu, ya Allah. Tarokna babaka. Kami mengetuk pintumu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا Allah. Kami memohon dengan nama-namamu yang indah, Asmaul Husna. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ayah ibu kami ya Allah. Karena mereka lah yang telah membesarkan kami ya Allah. Ayah ibu kami yang telah menyayangi kami ya Allah. Yang mendidik kami ya Allah. Yang menafkahi kami ya Allah. Kasih sayangi mereka berdua ya Allah. Balas mereka semuanya dengan firdausmu yang mulia ya Allah. Bersama para nabi dan para rasul. Bersama Sayyidina kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Wasyuhada wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya Allah dengan kekasih-kekasihmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Allah, salawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada beliau ya Allah meskipun kami belum memandang wajah beliau. Fala tahrimna fil jannati ru'yatah. Jangan engkau halangi kami ya Allah ketika nanti di surga untuk memandang wajah kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kami kesempatan mata ini, mata yang banyak dosanya, mata yang kami kotori dengan maksiat, mata yang terkotori dengan dosa, mata yang melihat yang haram-haram. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa mata ini, karuniakan kesempatan kami memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami berikan kemuliaan untuk menemaninya, ya Allah. Ya Allah, kami merindumu. Kami merindu untuk berjumpa denganmu. Berikan kesempatan kami memandang wajahmu yang mulia, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Wafatkan kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan kami ya Allah akhir kalimat yang keluar dari lisan kami dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Rabbana hab lana dzurriyyatana azwajana wa dzurriyyatana qurrata a'yun. Jadikan istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, jadikan anak keturunan kami ya Allah sebagai permata hati kami ya Allah. Memandangnya, mengingatkan kebesaran-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk mendidik mereka ya Allah. Jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai hari kiamat ya Allah. Kumpulkan kami bersama istri dan suami kami dan anak-anak kami dalam surga Firdaus-Mu yang mulia. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا لكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا أمين. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة. واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أمين. والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا ما باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول.
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu, jazakumullah atas hadirnya dan kesempatan pada pagi hari ini. Semoga insya Allah kita dijumpakan lagi di lain kesempatan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله